Halo semua, di video materi kelima kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau HTML Script 6. Node.js adalah platform eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih dibuat menggunakan bahasa JavaScript, standar yang dikenal dengan HTML Script 6 atau sering disingkat CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan nama HTML Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh SCMA International. Dalam HTML Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter opsional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Di seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada HTML Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi Node.js. Misalkan hello.js, server.js, world.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integration Development Environment untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Brackets, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Sini kita membuat file baru. Yes. So, kemudian kita buka kurung, tanda petik, kita tulis hello. Ketik lagi, tutup kurung, dan kita titik koma. Kemudian kita enter, kita Ctrl S, kita save. Kemudian kita jalankan. Untuk menjalankannya, kita bisa jalankan melalui terminal yang ada dalam Visual Code maupun command prompt jika Anda menggunakan Windows. Kemudian kita tulis kode sebagai berikut, node spasi nama file. Itu nama file kita adalah hello.js. Enter. Maka dari perintah yang kita buat tadi akan keluar kata hello world. Ini dalam Node.js, console log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai platform eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Dokumen.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript
tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya menjadi seperti berikut. Terus tanda titik komanya kita simpan, Ctrl S, dan kita jalankan lagi. Otomatis dia akan mengeksekusi atau menambahkan sendiri titik koma saat prosesnya berjalan. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Console.log hello world, kemudian kita titik koma di sini. Kita tab supaya langsung. Dan ini juga kita tab supaya langsung. Selanjutnya kita tidak perlu pakai titik koma, kita langsung save saja. Kita panggil di terminal node spasi hello. Nah, di sini dia langsung otomatis hello world dan di bawahnya selamat datang di pada kode di layar. Tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama yang ini dengan perintah kedua yang ini. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Contohnya, kita buat di bawah. Ini kita ubah dulu menjadi komentar. Enter lagi, kita tulis var a depan, kita jalankan. Di sini perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program, yaitu ini tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan itu benar, maka perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, blok perintah tersebut akan diabaikan. Contoh misalnya var a diganti menjadi 9. Simpan dan jalankan. Maka tidak akan muncul apa-apa. Kalau 9 diganti kembali menjadi 2, kita perlu simpan. Maka kode tersebut benar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter, dan artinya kehadiran komentar dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Untuk komentar satu baris menggunakan double slash.
Untuk komentar lebih dari satu baris, kita menggunakan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Kalau di atas perintah menggunakan garis miring 2 kali. Dan seperti ini. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan sebagai berikut. Mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Inisialisasi sama dengan var A sama dengan 9 atau inisialisasi sama dengan var A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 11, Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Di sini kita membuat file baru dengan nama var.js. Enter. Selanjutnya kita tulis script berikut ini. Perhatikan script di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi f. Dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu untuk mencetak di layar, kata memanggil
variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam fungsi. Di sini kita menggunakan tanda tambah bukan script untuk menghubungkan ini dengan variabel. Untuk memanggil fungsi kita tinggal perintah F, buka kurung tutup kurung, Ctrl S, dan jalankan terminal. Selanjutnya, cara memanggil variabel yang ada di luar fungsi. Kita ketik simpan dan jalankan di terminal. Spasi var cs. Di sini untuk memanggil variabel di dalam fungsi masih berfungsi, sedangkan yang memanggil variabel di luar fungsi ada global var 100 yang di luar, dan juga ada local var. Di sini local var is not defined atau error karena fungsi ini hanya khusus untuk memanggil variabel yang di luar dari function ini. Jadi yang di dalam lokal ini tidak bisa dibaca oleh perintah. Selanjutnya, untuk memperbaiki kembali kita taruh double slash di bagian lokal. Pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun di dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi. Sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Contoh lain penggunaan variabel, buat file baru dengan nama, var 1.js. Enter. Setelah itu kita inisialisasi variabel-variabelnya. Baik, perhatikan script di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan variabel C sama dengan variabel A tambah variabel B. Kemudian outputnya akan menjadi A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan C. Dan kita buka spasi. Ini outputnya adalah A tambah B sama dengan C. A adalah 100, B sama dengan 200, dan C adalah hasil dari A 100 tambah 200 sama dengan.
Kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMA Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED. LED nama variabel sama dengan nilai awal titik koma. LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya titik koma. Memahami cara kerja dari var dan LED. Perhatikan kode berikut ini. Ya, di sini kita membuat file baru, itu kita tulis var2.js. Kemudian kita tulis kode ini. Ya, untuk kode ini kita Ctrl C, simpan, dan kita jalankan di terminal. Oke, spasi var2.js. Ini seperti yang tadi ditulis, nilai i 0, nilai i 1, nilai i 2. Karena i lebih kecil dari 3, maka i hanya sampai 0, 1, dan 2, tidak sampai 3, kecuali i lebih kecil sama dengan 3. Kemudian pada blok pengulangan di atas, variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih memperbolehkan kata kunci ini untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci LED. Simpan, dan kita coba jalankan ulang. Nah, prosesnya tetap dijalankan, ada nilai 0, 1, sampai 2, tapi di sini juga ada error. Untuk pesan error karena nilai i yang ada di luar blok ini, pengulangan tidak akan ditampilkan karena LED hanya mendeklarasikan nilai i yang ada di dalam blok pengulangan. Membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci maupun LED. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara ini memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat dengan menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Contoh, kita buat file baru, kita tulis var3.js. Kemudian kita tulis
Ya, ini kita simpan, kita jalankan. Kita buat terminal baru dulu. Oke, spasi part 3.s. Walaupun cara ini bisa dilakukan, cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript, rangkaian tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const P sama dengan 3,9265 3589 titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Baik, kita buat file baru. Kita beri nama const.js. Kemudian kita ketik script berikut ini. Ini di sini ada kita mendefinisikan konstanta, yaitu konstanta kita tulis Pi 3,14 dan seterusnya. Selanjutnya kita mendeklarasikan jari-jari lingkaran. Kita menggunakan var dengan radius 5,0. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel luas dan keliling. Dan untuk menghitung luas lingkaran, kita memakai rumus Pi dikali radius kali radius. Dan selanjutnya menghitung keliling lingkaran 2 kali Pi kali radius. Dan untuk menampilkan luas dan keliling kita menggunakan konsol log. Selanjutnya kita simpan, kita jalankan. Jalankan ulang. Jadi spasi const. Nah, ini luas lingkarnya 78,5 dan juga kelilingnya 31,4. Membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readLineSync. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita tulis di terminal. npm install readline
Enter. Pastikan internet dalam keadaan aktif. Tahan modul read line sync dapat dilihat pada kode berikut ini. Pan, hasil outputnya sudah jadi. Ya, perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul read line sync selalu bertipe string. Jika kita membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan parse if atau parse flow. Perhatikan skrip berikut ini. Buat readline tipe data tipe A string, tipe B string, tapi setelah tipe B menjadi number. Sekian dari video pertama kali ini. Sampai jumpa di video kedua.